Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang lelaki yang sangat berbakti kepada ibunya. Nah, siapakah dia? Disimak dengan baik ya. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badannya. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tidak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu, ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin sekali melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir, "Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji." "Oh, terima kasih, Nak." Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. "Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta." Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun, uangnya cukup hanya membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari, Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah laku Uwais. Coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Hahaha. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan ejekan orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kilogram. Begitu pula dengan Uwais, badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari dan berat beban yang dipikulnya tidak berasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampainya di Mekah,
Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais untuk berangkat. "Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya, Nak." Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. "Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" "Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi." Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. "Baiklah, kalau begitu saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih." Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi, Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya, ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang disebutkan dalam hadis Muslim, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. "Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya, ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir, ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya." Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini, kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua kita di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Baik teman-teman, setelah mendengarkan kisah dari Ustazah, Ustazah mempunyai 3 pertanyaan untuk kalian semua. Pertanyaan pertama, dari manakah asal Uwais Al-Qarni? Dan yang kedua, apakah penyakit yang diderita oleh Uwais? Dan yang ketiga, apakah keinginan terbesar dari ibu Uwais Al-Qarni? Sekian dari Ustazah. Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.